Kemudian pengelolaan surplus defisit BLU. Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menteri Keuangan disetorkan kepada RKUN sebagian ataupun seluruhnya, dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas BLU. Defisit anggaran BLU dapat mengajukan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menteri Keuangan melalui pimpinan lembaga yang bersangkutan. Kemudian Menteri Keuangan dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBN tahun anggaran berikutnya. Nah, ini mengenai tata kelola BLU sesuai yang tercantum dalam PP 74 tahun 2012 sebagai perwujudan terbaru dari PP sebelumnya, di mana tata kelola BLU dari kelembagaan dan pejabat pengelolaan ini dalam hal instansi pemerintah mengubah status menjadi PPK BLU atau pola pengelolaan keuangan BLU, perubahan struktur kelembagaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Pejabat pengelola BLU itu terdiri dari tiga jabatan, yaitu pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Pimpinan di sini berfungsi sebagai penanggung jawab operasional dan keuangan BLU, sesuai yang sudah dijelaskan dari slide sebelumnya, di mana tugas-tugasnya yaitu dia menyiapkan rencana strategis bisnis BLU atau RSB BLU, menyiapkan LPA tahunan, kemudian mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis, dan juga menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. Selanjutnya, pejabat keuangan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan atau yang mengurusi perbendaharaan BLU tersebut, yaitu mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, kebijakan pengelolaan aset tetap, barang, dan investasi, kemudian menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan di akhir periode. Pejabat teknis BLU berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang memiliki kewajiban diantaranya menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang BLU yang sesuai dengan kegiatan operasional BLU. Apakah BLU ini bersifat kegiatan operasionalnya berupa jasa pendidikan ataupun penyediaan barang dan lain sebagainya. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan rencana bisnis anggaran dan juga mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya atau di bidang keteknisannya ini bagaimana. Kemudian ada kepegawaian BLU. Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU terdiri dari PNS maupun non-PNS, yang dua-duanya didasarkan pada bagaimana kebutuhan BLU. Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga non-PNS atau tenaga profesional ini bisa berupa kontrak maupun pegawai tetap. Sistem kerjanya bisa dipekerjakan sebagai pegawai tetap ataupun kontrak. Pejabat perbendaharaan BLU yang meliputi kuasa pengguna anggaran, bendara penerimaan, dan pengeluaran itu harus wajib dijabat oleh PNS. Kemudian syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU itu ada dua, dibedakan dari statusnya, yaitu ketika PNS maka dia tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian negara. Namun kalau dia tenaga profesional non PNS atau non ASN maka dia diatur sendiri oleh pimpinan BLU gitu. Nah, ini ada tambahan sedikit dari slide mata kuliah semester 2 PPKN 2. Pejabat perbendaharaan pada BLU daerah yang meliputi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendara penerimaan, dan bendara pengeluaran juga harus dijabat oleh PNS. Jadi pokoknya yang berkaitan dengan perbendaharaan atau keuangan BLU ini dijabat oleh ASN atau PNS, wajib harus dijabat oleh PNS. Kemudian pembinaan dan pengawasan. Dalam melakukan pembinaan BLU ini terdiri dari dua pembinaan, yaitu pembinaan teknis yang dilakukan oleh Menteri Pimpinan Lembaga atau Kepala SKPD jika itu berada pada tingkat daerah, dan pembinaan keuangan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Kemudian dalam melakukan pembinaan atau pengawasan BLU dapat dibentuk yang namanya Dewan Pengawas. Pembentukan Dewan Pengawas berlaku hanya untuk BLU dengan realisasi nilai omset tahunan menurut LRA
atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi ketika BLU itu omsetnya atau nilai asetnya itu tidak melebihi syarat minimum, maka dia tidak perlu dilakukan atau dibentuk Dewan Pengawas. Dewan Pengawas BLU dibentuk dengan keputusan Menteri Pimpinan Lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan. BLUD dibentuk kalau BLUD dibentuk oleh Kepala Daerah atas usul SKPD, Dewan Pengawas BLUD. Pemeriksa intern BLU dilaksanakan oleh SPI atau Satuan Pemeriksaan Internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLU. Sedangkan pemeriksaan eksternal BLU itu dilaksanakan oleh pemeriksa eksternal yang mana diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian ada pengaturan mengenai gaji dan remunerasi dari kepegawaian BLU. Remunerasi BLU ini sendiri dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan atau pensiunan. Ditetapkan berdasarkan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlakukan dan mempertimbangkan proporsionalitas, kesetaraan, dan juga kepatutan. Jadi tidak salah jika memang terkadang pegawai-pegawai BLU atau PNS yang ada di BLU ini income-nya lebih besar daripada yang ada di instansi lain. Karena memang dia itu ada semacam bonus-bonus atas prestasi dan juga kinerja di BLU tersebut. Namun juga ada yang namanya semacam denda atau semacam pengurangan gaji jika memang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jadi tidak salah jika terkadang income-nya atau penghasilannya lebih besar. Seperti itu kata dosenku. Nah, untuk proses pengusulan remunerasi ini sendiri berdasarkan PP 23 tahun 2005 atau yang sudah diperbarui dengan 74 tahun 2012, itu dari ada 3 tahapan, yaitu pengusulan yang dilakukan oleh pimpinan BLU, kemudian usul tersebut disampaikan kepada Menteri Pimpinan Lembaga atau Kepala SKPD, baru setelah itu mendapatkan persetujuan penetapan dari Menteri Keuangan atau Kepala Daerah. Nah, di sini ada ketentuan lain, yaitu yang berisikan mengenai investasi yang telah dimiliki atau dilakukan oleh instansi pemerintah pada badan usaha dan atau badan hukum sebelum ditetapkan menjadi PPK BLU dianggap telah mendapat persetujuan investasi dari Menteri Keuangan pada saat instansi pemerintah dimaksudkan ditetapkan menjadi PPK BLU. Dengan peraturan pemerintah ini, status BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan atau perjan beralih menjadi instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU. Nah, ini pada slide ini sebenarnya masih ada kerancuan karena berdasar di slide ini dijelaskan dengan PP ini pengelolaan keuangan pada beberapa universitas dari mulai UI, UGM, ITB, IPB, USU, UPI, dan juga UNAIR ditetapkan menerapkan PPK BLU dengan status BLU penuh, yang mana seluruh kekayaannya pada universitas di atas dialihkan pada Kemendikbud. Ketentuan mengenai pengalihan kekayaan diatur lebih lanjut melalui PMK. Padahal kalau kita tahu UI, UGM, ITB, dan universitas yang lain, UNAIR, IPB, itu masuk dalam 12 perguruan tinggi negeri Indonesia yang sudah berstatus badan hukum atau PTN-BH. Jadi di Indonesia ada yang namanya PTN ini dibedakan menjadi dua, yaitu PTN-BH atau PTN yang sudah berbadan hukum dan juga PTN BLU atau PTN biasa. Yang mana akan ada pembedaan perlakuan, yaitu ketika sudah berstatus badan hukum maka asetnya ini akan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan, bukan menjadi bagian dari BMN gitu. Jadi sudah dipisahkan. Kalau dari yang saya baca, sumber yang saya baca bahwasanya ketika pengelolaan aset pada BLU PTN-BH atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum itu yang menjadi BMN itu adalah tanah yang perolehannya bersumber dari dana APBN. Jadi ketika BLU seperti UI ini yang sudah PTN-BH dia membeli tanah, yang mana tanahnya ini dananya dari APBN atau dari dana rupiah murni, maka dia akan menjadi BMN. Tapi kalau selain tanah, maka dia akan menjadi KND atau kekayaan negara dipisahkan. Jadi
untuk slide yang ini masih terdapat kerancuan dan sebelumnya sudah aku tanyakan pada dosen dan katanya akan dipastikan terlebih dahulu. Jadi belum mendapatkan jawaban bagaimana yang pasti atas slide yang ini gitu. Yang terutama yang poin seluruh kekayaan pada universitas di atas dialihkan pada Kemendikbud gitu loh. Jadi kalau dialihkan pada Kemendikbud kan dia pasti jadi jadi BMN gitu, bukan jadi KND lagi. Jadi di Indonesia itu sudah ada kalau tidak salah 12 perguruan tinggi negeri berbadan hukum. UI, ITB, IPB, GM, Unair, Unhas, UNS, dan sebagainya. Saya tidak hafal. Kemudian ada ketentuan penutup. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus diselesaikan paling lambat 1 tahun terhitung sejak PP diundangkan. Kemudian penyesuaian penerapan PPKBLU bagi perguruan tinggi tadi diselesaikan paling lambat 31 Desember 2012 dan pengalihan seluruh kekayaan wajib diselesaikan pada maksimal 28 September 2013. Ini masih tentang yang perguruan tinggi tadi, yang mana kebanyakan dari list perguruan tinggi yang masuk PPT ini itu adalah perguruan tinggi berstatus berbadan hukum. Dari mulai UI, UGM, ini yang saya ingat pasti dia PTNBH itu dari UI, UGM, IPB, dan Unair. Saya lupa untuk USU dan juga UPI ini apakah sudah termasuk PTNBH atau belum. Tapi yang pasti kelima ini dia sudah PTNBH atau berbadan hukum. Jadi seharusnya kekayaannya itu tidak dilimpahkan atau tidak dialihkan pada Kemendikbud, tapi dia akan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Gitu. Nah, ini berdasarkan PSAP nomor 13 mengenai penyajian laporan keuangan BLU. Nah, penyajian laporan keuangan BLU ini terdapat perbandingan dari yang awalnya dia berdasarkan PSAP nomor 1 mengenai penyajian laporan keuangan menjadi PSAP nomor 13 yaitu penyajian LKBLU yang perbedaannya di poin-poin ini. Par ini adalah maksudnya paragraf. Jadi kalau di PSAP itu ada yang namanya paragraf. Jadi setiap paragraf itu diberikan nomor supaya lebih mudah untuk pembaca bisa mengetahui isi PSAP. Kayak misalkan di PSAP 13, laporan realisasi anggaran itu terdiri dari 35 paragraf, yang mana terdiri dari paragraf ke-17 sampai dengan paragraf ke-51. Begitu seterusnya sampai penghentian Satker BLU. Nah, ini ada poin pendahuluan dari PSAP 13 sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Satker dapat ditetapkan menjadi Satker yang menerapkan PPKBLU. Itu sesuai dengan paragraf 8 jika teman-teman mau buka di PSAP nomor 13. Selanjutnya di paragraf 2 PSAP 13, Satker yang menerapkan PPKBLU diberikan fleksibilitas berupa pengelolaan pendapatan dan belanja tadi, kas, utang piutang, investasi, barang jasa, maupun yang lainnya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Kemudian tujuan standar dari PPKBLU tadi itu adalah mengatur penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar BLU. Menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual. Ini terdapat dari poin di paragraf 3 PSAP nomor 13. Selanjutnya, ruang lingkupnya yaitu berlaku untuk Satker BLU yang menyusun laporan keuangannya sesuai dengan paragraf nomor 5 dan standar akuntansi BLU ini mengacu pada seluruh PSAP kecuali diatur lebih lanjut atau diatur tersendiri dalam PSAP ini. Jadi secara basic BLU itu mengacu pada seluruh PSAP yang ada, baik mulai PSAP tentang piutang
berbasis akrual, dari mulai aset tetap, dari mulai penyelesaian kerugian negara, dan lain-lain. Tapi ketika memang ada hal-hal lebih rinci dari PLU itu sendiri yang sebelumnya tidak ada di PSAP, maka bisa dikecualikan gitu loh. Nah,